Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin teman-teman sekalian yang menonton channel channel Muhammad Zabir dari pemateri Arisco Effendi. Nah, pertama, teman-teman sekalian, kita pada kesempatan kali ini membahas terkait buku Quran Insight for Entrepreneur. Di sini dimana kita itu menggali Al-Quran terkait dengan jiwa-jiwa yang harus ada dalam pengusaha. Di sini visi dan misi buku ini adalah menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, saya pada kali ini membahas terkait personal brand, yaitu personal branding dan bagaimana caranya kita itu mengungkapkan apakah boleh kita menunjukkan personal branding kita itu kepada pihak yang khalayak ramai gitu. Nah, pertama teman-teman sekalian, personal branding itu. Nah, kita mengambil dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Terjemahannya adalah, dia berkata, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Teman-teman sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu mempunyai personal branding. Apa itu? Yang pertama adalah inner strength dan kekuatan unique selling position atau unique selling product. Apa itu inner strength? Itu kekuatan batin. Dimana pertama, supaya kita membangun personal branding kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kekuatan batin. Bagaimana cara kita membangun kekuatan batin itu? Yang pertama adalah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam Al-Quran pun dikatakan, berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdagang dengan manusia, insya Allah akan terjadi kerugian. Namun apabila teman-teman sekalian, kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, niatkan itu sebagai ibadah, niatkan itu sebagai jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan membangun branding batin kita menuju perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah membangun kekuatan batin itu? Yang pertama tentu beribadah. Nah, beribadah itu tentu banyak teman-teman, bukan hanya beribadah terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga berhubungan dengan manusia. Nah, yang pertama kita bahas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama tentulah kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung bagi orang-orang, qad aflahal mu'minun, sangat beruntung. Siapa itu sungguh beruntung? Orang-orang mukmin itu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatim khashi'un. Mereka itu membangun branding, membangun kekuatan batin dengan salat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan warisan, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Nah, teman-teman sekalian, maka yang pertama kita lakukan ketika membangun kekuatan batin itu adalah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk, sholat ke masjid, lalu membangun branding ini ya, sholat ke masjid, lalu melaksanakan qobliyah ba'diyahnya. Bahkan dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat, laksanakanlah sholat 40. Laksanakanlah sholat 40 rakaat ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah bagaimana cara kita membangun branding personal kita dalam kekuatan batin. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, apalagi melaksanakan salat tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwasanya Engkau berfirman dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Engkau mengatakan, wahai anak cucu Nabi Adam, janganlah engkau takut dengan rizki, bahwasanya Engkau ya Allah, bahwa Allah itu memiliki segudang harta. Nah, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu secuil dari hartamu yang sangat banyak itu, agar aku bisa memberikan manfaat kepada manusia, membanggakan Engkau di akhirat. Nah, insya Allah Allah akan membangunkan branding personal batin kepada kita, memberikan kekayaan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Dan itu pernah saya cobakan juga, dan alhamdulillah luar biasanya. Ya, mungkin alhamdulillah Allah memberikan kami usaha yang luar biasa begitu. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, membangun branding atau membangun personal dengan Tuhannya dulu, batin. Lalu adalah unique selling position, itu meletakkan posisi produknya itu, lakukan penjualan yang unik. Nah, bagaimana cara itu? Beliau itu memperkenalkan, yang pertama tentu gini, teman-teman sekalian, untuk memperkenalkan branding itu kita harus mempunyai adalah optimis dulu. Ada optimis, ikhtiar, tawakal. Nah, pertama kita percaya. Kita mengatakan saya ini dalam mempunyai dari segi apa gitu dalam diri saya ini. Misal, saya seorang pedagang. Maka saya menamakan diri saya seorang pedagang harus memiliki dua, yaitu yang jujur dan amat jujur. Yang kedua adalah berilmu. Menjaga dan berilmu. Teman-teman sekalian, dalam kita berdagang itu harus memiliki jujur dan amanah. Namun jujur dan amanah tidak cukup saja. Tentu kita harus mempunyai ilmu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan kepada raja, dengar teman-teman sekalian, ketika Nabi Yusuf itu sudah memiliki kekuatan batin dan juga mempunyai personal branding, mempunyai merek dalam dirinya itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surah Yusuf ayat 46 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. Sadaqallahul azim. Dia berkata, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami takwil mimpiku. Nih, kita potong dulu lanjut. Karena tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 ekor tangkai gandum hijau yang meliputi 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai berikanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dan juga di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Nabi Yusuf itu memperkenalkan dirinya bahwasanya beliau adalah seorang ahli takwil. Nah, persoalan brand itu bukan hanya terkait dengan kita mengklaim diri kita seorang ahlinya. Kalau kita seorang guru, maka kita harus mengklaim diri. Pertama, tentu kita harus mengklaim diri kita seorang guru. Lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita seorang guru itu adalah, yang pertama adalah kita terdidik. Yang kedua, kita mendidik. Seorang guru tidak bisa dikatakan guru hanya dia memperkenalkan saya guru, tapi dia bukan seorang yang terdidik. Tidak tahu di mana lokasi dia belajar, tidak tahu dia terpengaruh oleh siapa, lalu dia tidak juga bisa mendidik. Maka personal brandingnya itu hanya sebuah klaim yang berasal dari dirinya. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah, yang pertama tentu kita mengklaim diri kita pertama dulu, kita seorang apa. Lalu buktikan personal itu, branding itu. Kalau kita seorang guru, maka kita harus terdidik. Pendidikan kita, akhlak kita, perbuatan kita. Lalu kita mendidik. Bukan mengajar, namun mendidik. Karena seorang guru itu adalah terdidik dan mendidik. Karena kalau sekedar mengajar, ya semua orang bisa aja mengajar. Tidak perlu sekolah juga bisa mengajar. Namun kalau mereka yang terdidik, insya Allah mau belajar dimanapun, bahkan sekolah pun di mana, ataupun tidak sekolah, jika dia itu belajar dari alam ini aja, cukup dia bisa menjadi orang yang terdidik. Misal, didikannya. Di alam ini ada seekor semut. Semut itu bekerjanya bersama-sama. Maka dia memberikan pendidikan kepada dirinya sendiri adalah bahwasanya melakukan sesuatu itu lebih ringan ketika kita melaksanakannya bersama-sama. Dan kita mendidik, mengatakan kepada teman-teman kita, teman-teman, kita bisa lah belajar dari alam, bahwasanya kalau kita bekerja itu bersama-sama, melakukannya sama-sama, kerja itu akan ringan. Kamu taunya di mana? Ini. Oh, karena kita bisa belajar di alam, bahwasanya itu semut itu melakukan pekerjaan itu kok bisa menjadi pekerjaan yang ringan apabila mereka bisa melakukannya itu dengan bekerja sama-sama. Teman-teman sekalian. Itu. Lalu boleh nggak ketika kita sudah memiliki value, nilai dalam ketika kita mengklaim, lalu kita mempunyai nilai, berpotensi dalam melakukan hal itu,
boleh nggak kita memperkenalkan atau mengajukan diri kita kepada orang lain? Nah, jawabannya boleh teman-teman sekalian. Ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, Quran surah Yusuf ayat 54 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العظيم. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang terdekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap, telah berkomunikasi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka raja itu berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan terpercaya. Lalu bahwasanya kan Nabi Yusuf itu telah membangun value-nya dalam diri beliau itu dan memperkenalkan kepada khalayak, kepada teman seorang pemuda tadi yang dalam penjara itu, bahwasanya itu beliau itu bisa mentakwilkan dan dapat dipercaya gitu teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah ada value, potensi, nilai dalam diri kita itu, maka kita boleh mengajukan, bukan meminta ya, mengajukan diri. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf adalah qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf itu berkata, jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, nilai dari seseorang itu ada pada dua. Yang pertama adalah pandai menjaga amanah. Yang kedua berilmu. Kalau hanya pandai hanya amanah tanpa berilmu, itu akan kurang value-nya. Namun apabila hanya berilmu tapi tidak amanah, akan dibuang oleh orang. Maka banyak pemerintah itu melakukan korupsi. Itu pejabat-pejabat itu kan mempunyai pendidikan yang tinggi gitu. S1, S2, doktor atau PhD. Namun mereka tidak amanah. Kalau mereka amanah, insya Allah uang yang mereka dapatkan itu tidak akan dikorupsi. Dan begitupun ada orang amanah tapi tidak berpendidikan. Ya hanya sekedar berpatokan kepada hal-hal yang rendah aja. Maka kalau kita sudah berpendidikan, berilmu, amanah, insya Allah kita akan menjadi orang yang tinggi gitu. Dan ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman sekalian. Maka ketika kita sudah mempunyai potensi, nilai, atau value, itu kita boleh mengajukan diri kita mengajukan diri kita. Nah, seperti gini, seorang ustadz, ada dulu kami ketika di sekolah di Man kan, kepala sekolah kami itu begini katakan, akan rontok value, nilai, kualitas dari seorang ustadz itu apabila dia meminta suatu kajian. Nah, mungkin sekilas kata-kata ini betul teman-teman. Namun apa yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini bahkan bisa dikatakan itu ucapan yang salah gitu. Namun ucapannya itu tidak sepenuhnya salah, melainkan tidak sepenuhnya betul gitu. Lalu bagaimana? Nah, caranya adalah pertama, yang harus kita lakukan ketika kita mau memperkenalkan diri kita kepada medsos, kepada khalayak ramai, itu yang pertama kita harus memiliki wawasan. Yang kedua, memiliki potensi. Kalau kita seorang ustadz, tentu kita harus memiliki pendidikan agama. Lalu wawasan yang luas terkait hal itu. Lalu kita memiliki potensi seperti kalau saya sekarang ini kan masih kurang dalam menjelaskan hal ini pun masih kurang gitu teman-teman, masih terbata-bata, masih kurang lah dari segi public speakingnya begitu. Nah, kalau kita memiliki wawasan, nilai atau value-nya, bahkan public speaking kita bagus, menyampaikan Al-Qur'annya
indah makhrajul tajwidnya betul. Itu kalau kita memperkenalkan diri kita, minta jadwal, boleh nggak? Ini mengajukan, bukan meminta ya teman-teman. Kalau meminta itu tentu mengurangi nilai kita. Tapi kalau kita mengajukan diri kita seperti ini. Assalamualaikum Pak, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah saya dari university ini itu sudah tamat gitu. Apakah atau bolehkah saya atau adakah lowongan pengajian yang mau diisi di sini? Ataupun kita mengajukan, Pak, boleh, kami kan tamat kuliah ini dari satu university keagamaan, boleh nggak kami di sini membuka pengajian mingguan gitu, atau pengajian pekanan? Itu tidak merusak branding kita teman-teman. Tapi kalau kita, Pak, boleh, kayak saya kan sudah tamat kuliah nih, boleh nggak saya minta kasihlah saya jadwal. Kalau posisinya meminta, itu baru kita menjatuhkan value kita. Tapi apabila kita mengajukan diri kita, itu tidak menjatuhkan value kita teman-teman. Jadi bedakan antara meminta dengan mengajukan. Kalau dalam Quran dan dalam kisah Nabi Yusuf ini, beliau mengajukan diri beliau karena beliau memiliki value, potensi, nilai dalam diri beliau, dan memiliki dua akhlak yang mulia, yaitu amanah, terjaga, pandai menjaga, dapat dipercaya. Lalu beliau memiliki ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, begitu teman-teman. Mungkin dalam buku ini sebenarnya masih banyak penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa beli di Shopee atau di sosial media, dan harganya nggak terlalu mahal gitu teman-teman. Tapi insya Allah ilmunya sangat luas. Begitu. Ini ditulis oleh Ustadz Randy Saputra. Dan terima kasih kepada beliau rahimahullah yang telah menulis ini dan menambahkan wawasan kepada kita terkait bagaimana cara pandang seorang yang menginginkan kekayaan, menginginkan surga Firdaus melalui jalur kekayaan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Insya Allah dapat dipahami. Nanti saya pun akan terus belajar lagi teman-teman, bagaimana cara menyampaikan suatu penjelasan itu dengan secara teruntut dan tidak berbelit-belit seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan ya teman-teman sekalian, semoga kita ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.